Shalom, pagi bersama tentang kepala, pejamkan mata sejenak. Tiada kata yang manis selain ucapan syukur kepada Bapa di surga yang boleh kami kenali dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan patut kami berterima kasih kepada Engkau. Kami merasakan kebaikan yang Kau berikan hidup kami, dan Kau berikan kami ada Goshen dalam lindungan dan pemeliharaan Engkau. Sebagaimana umat Israel dan lindungan Engkau, kami juga merasakan semua karena anugerah-Mu dan sebagai kasih-Mu yang melimpah. Dan kami juga mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi. Kami naikkan pujian penyembahan, kami naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, Roh Kudus mengurapi kami yang mendengarkannya, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Pagi, mari sama-sama kita akan membuka Lukas pasal yang pasal yang pasal yang pertama. Lukas pasal yang pertama ayat 57 sampai ayat 66. Lukas pasal pertama ayat 57 sampai ayat 66. Kelahiran Yohanes Pembaptis, kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tangganya, sanak-sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah memberikan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk mengingatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tapi ibunya berkata, jangan, ia harus dinamai Yohanes. Kata mereka padanya, tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian. Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikan kepada anak itu. Ia meminta batu tulis lalu menuliskan kata-kata ini, namanya adalah Yohanes. Dan mereka heran melihat semuanya. Dan seketika juga terbuka mulutnya dan pasal lidahnya, lalu berkata-kata dan memuji Allah. Maka ketakutan semua orang yang tinggal di sekitarnya, dan segala peristiwa ini menjadi buah bibir di seluruh umat Yehuda, di pelungan Yudea. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya berkata, menjadi apakah anak itu nanti? Sebab tangan Tuhan menyertai Yohanes. Puji Tuhan, kita melihat ini bagaimana kelahiran Yohanes. Tetapi kita mendapat satu berkat yang pada pagi hari ini. Perhatikan ayat 59. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyenatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Dikatakan menyunatkan pada hari yang ke-8. Alkitab menulis dalam Imamat pasal yang ke-12 ayat 3. Seorang laki-laki, anak laki-laki yang 8 bulan disunat. Tetapi Alkitab, maka banyak kehidupan orang Yahudi disunat. Kenapa sunat? Karena mereka masih terkena perbayang hukum Taurat. Tapi setelah Yesus mati jauh kita, hal sunat atau tidak sunat tidak menjadi penting. Kenapa? Sebab Galatia pasal 5 ayat yang ke-6. Sebab bagi orang-orang yang ada dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Maka bicara hal sunat atau tidak sunat tidak mempunyai sesuatu arti, tapi hanya iman yang bekerja tidak oleh kasih. Kenapa? Bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai sesuatu arti. Kenapa? Sebab sunat bicara pada hal Taurat. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Yesus sedang mengenapi Taurat. Makanya
bersunat atau tidak bersunat tidak berarti apa-apa, tetapi hanya iman yang bekerja dalam kasih. Amin. Benar Bapa di surga, karena pengorbananmu berjuta, karena kasihmu yang begitu limpah, bicara sunat atau tidak sunat tidak hadir penting. Yang penting kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, memperhatikan, menghargai akan pengorbanan Tuhan, memberikan kami besok pagi dalam tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka bekerja cepat. Engkau juga memelihara mereka. Belas kasihan juga terjadi buat bangsa kami Indonesia, yang meninggal semakin habis, yang sakit juga semakin habis, tetapi yang sembuh semakin banyak. Dia akan percaya Engkau akan pulihkan ekonomi kami Indonesia kembali Tuhan. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang. Yang cinta Dia katakan amin. Tuhan memberkati.